Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yoyo Maria dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pada kesempatan ini akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pada kesempatan ini akan membahas bagian A dan B. Adapun bagian A itu tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan yaitu bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa walaupun surat ini adalah datang dari pribadi, tetapi sifatnya tetap resmi karena menyangkut ke kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dengan demikian juga, maka kita harus mengacu pada cara pembuatan surat yang sifatnya resmi. Adapun fungsi surat lamaran pekerjaan, ini ada 3 bagian, ada 3 hal, yaitu A. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang B. Sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang C. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi surat lamaran pekerjaan ini adalah bukti yang jelas bahwa seseorang benar-benar membutuhkan sebuah pekerjaan yang bisa kita buktikan dengan adanya surat tersebut. Dan fungsi surat lamaran pekerjaan ini juga sebagai salah satu alat komunikasi yang sifatnya tidak langsung. Adapun cara pembuatan surat lamaran pekerjaan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, dan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi kalau yang digabungkan di sini berarti riwayat hidupnya disatukan dengan bagian sistematis surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Sedangkan di yang kedua ini dipisahkan dengan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang memang harus ada di dalamnya. Kemudian untuk sumber informasi lowongan pekerjaan kita bisa dapatkan dari berbagai cara. Di antaranya di sini ada 4 cara, yaitu A. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. B. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. C. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan D. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Sudah jelas, ini berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun demikian, ini adalah semuanya sebagai sebuah informasi yang bisa dijadikan latar belakang kita membuat surat lamaran pekerjaan. Kita masuk pada bagian B, yaitu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isi surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, dan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Sudah dikatakan pada bagian atas bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah sebuah informasi yang sifatnya tertulis, sehingga bisa dikatakan di sini adalah komunikasi yang sifatnya tidak langsung dan bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa orang tersebut memang melamar pekerjaan karena membutuhkan pekerjaan tersebut. Kemudian berikutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini terdiri dari 8 bagian yang diawali dengan tempat dan tanggal pembuatan surat sebagai bukti
di mana dan kapan orang tersebut membuat surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, lampiran surat sebagai bukti bahwa orang tersebut dalam membuat surat lamaran pekerjaan tersebut apakah menyertakan lampiran atau tidak. Lampiran ini digunakan sebagai penjelasan tambahan dalam kualifikasi diri. Yang nomor 3 adalah nama dan alamat surat tujuan. Ini dipergunakan supaya kita seorang pencari kerja benar-benar memberikan nama dan alamat surat tujuan itu dengan jelas kemana tujuan kita diberikan surat tersebut. Keempat, yaitu salam pembuka sebagai bukti penghormatan kita kepada perusahaan tersebut, dalam hal ini adalah orang yang telah ditunjuknya. Yang kelima adalah pembuka surat sebagai pengantar untuk masuk ke dalam bagian isi surat. Lalu isi surat yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yang di sini diawali dengan informasi dari mana kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan tersebut, kemudian pekerjaan apa yang diinginkan, kemudian di dalamnya juga ada kualifikasi diri disertai dengan bukti lampiran-lampiran apa yang kita miliki, seperti contohnya ijazah yang kita miliki. Lalu yang ketujuh, penutup surat sebagai pernyataan atau komunikasi bagian akhir dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu salam penutup, tanda tangan, dan nama terang sebagai penghormatan bagian akhir dari sebuah surat, juga menunjukkan bahwa benar-benar seseorang menulis surat tersebut dengan mencantumkan nama atau dengan tanda tangannya. Dan bagian yang berikutnya, bagian terakhir, yaitu aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu terdiri dari 2 bagian yang kita kenal dengan tesis dan argumentasi. Tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Ini berada pada bagian isi yang pertama, yaitu tadi dikatakan bahwa informasi dari mana seseorang bisa dapat menulis surat lamaran pekerjaan ini, dan juga pekerjaan apa yang diinginkan. Kemudian bagian argumentasi ini merupakan kualifikasi diri, kemampuan diri dalam bidang apa, yang disertai dengan lampiran-lampiran sebagai penguat bahwa kemampuan tersebut diimbangi dengan ijazah ataupun hal-hal yang lainnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.